Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. What a day teman-teman. Kita melihat Bitcoin dan juga altcoin secara beriringan rally kencang. Bahkan Bitcoin sempat menyentuh ke sekitaran area 31.000. Kalau kalian merupakan follower saya sudah lama, harusnya tidak terkejut atau surprise dengan apa yang terjadi ke Bitcoin dalam beberapa hari belakangan, karena memang kita sudah expect ini adalah senario dengan probabilitas tertinggi untuk terjadi. Nah, tentunya kita bakalan bahas sekarang, apa yang kita bisa kira-kira expect berikutnya. Selain itu juga, saya punya beberapa berita yang cukup besar juga yang hari ini menurut saya perlu kalian ketahui. So, kalau misalnya kalian tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita langsung aja mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 4,51%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau, naiknya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 7%. Dan Cardano hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 7,20% menuju 0,29 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, semalam, kalau misalnya kalian tidak tahu, itu ada event yang namanya Chair Powell Testimony. Atau si kakek Powell itu bertestimoni di depan para kongres. Dan hari ini, kita juga akan melihat event yang serupa di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi, malam hari ini kita masih bisa expect volatility di market. Selain ada Fed Chair Powell Testimony, kita juga akan melihat initial jobless claim dan juga continuing jobless claim, yang intinya menunjukkan apa yang sedang terjadi ke labor market di Amerika Serikat atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Yang tentunya juga dijadikan oleh The Fed salah satu indikator untuk menentukan kebijakan mereka berikutnya. Sehingga dari segi data, hari ini kita juga bisa melihat semacam volatility terutama nanti di malam hari. Tetapi teman-teman, yang sebenarnya menurut saya menjadi salah satu pendorong utama kenapa kita melihat sentimen di Bitcoin dan kawan-kawan itu sangat positif dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan adalah soal berbagai institusi besar yang kemudian berlomba-lomba untuk masuk ke cryptocurrency. Entah itu melalui membuka spot Bitcoin ETF, atau menawarkan jasa kustodian, atau membuka exchange, semuanya mereka lakukan. Dan pemain yang masuk itu nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Bukan pemain kecil. BlackRock, Fidelity, Citadel. Semua nama-nama besar tersebut sudah sekarang berlomba-lomba masuk ke cryptocurrency. Hari ini, kita juga kembali mendapatkan berita Valkyrie join Rush with Bitcoin Spot ETF application to go with its Future Miners ETF. The cryptocurrency fund manager is at least the fourth to seek a Bitcoin Spot ETF listing in the last week. Fidelity is rumored to be preparing to apply too. Jadi, rumor yang satu ini kita juga udah tahu, Fidelity kemarin kita sudah bahas, bahwa mereka dirumorkan antara akan membeli Grayscale, atau yang kedua, mereka akan juga mengajukan Spot Bitcoin ETF. Dan Valkyrie di sini juga mengajukan untuk membuka spot Bitcoin ETF, dan ini adalah minimal yang keempat. Menurut artikel ini, dalam 1 minggu terakhir. Ada 4 yang mengajukan minimal ya teman-teman, ada 4 yang mengajukan untuk membuka spot Bitcoin ETF. Cryptocurrency Fund Manager Valkyrie is applying for a Bitcoin Spot Exchange Traded Fund or ETF, joining several other financial firms that have filed similar application with the United States Securities and Exchange Commission or SEC in the last week. Sekali lagi, teman-teman, ketika dan apabila ini sampai di-approve, tidak usah semua, salah satu saja, misalnya BlackRock yang di-approve, itu bisa menjadi keran baru untuk modal investor institusi masuk ke sektor cryptocurrency. Kita tahu kemungkinan besar yang akan dibuka dulu adalah Bitcoin. Kemudian mungkin Ethereum. Sisanya mungkin baru akan belakangan. Tapi in the end of the day, kita tahu bahwa ketika Bitcoin performanya baik, cepat atau lambat biasanya altcoin juga akan mengikuti. Oke, dan kita harapkan dengan adanya berbagai institusi yang kemudian sudah mengajukan untuk membuka spot Bitcoin ETF di sini,
minimal ada satu lah gitu. Dan kalau bisa pilih sih pengen pilihnya yang besar, antara BlackRock gitu. Yang di-approve, yang katanya orang sih harusnya bakalan di-approve ya, karena dari sekian ratus pengajuan dari BlackRock, itu 99% itu semua di-approve. Tapi masih ada tentunya percaya bahwa kali ini SEC masih akan menolak. Ya karena faktanya sampai sekarang belum ada yang di-approve, semuanya masih di-reject. Apakah akhirnya BlackRock akan menjadi yang pertama? Ya kita mungkin akan tahu jawabannya dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Kemudian juga adopsi Bitcoin di Meksiko sekarang lagi-lagi terus berkembang. Kali ini kalian bisa lihat mereka mengadakan kerjasama. Jose Lemus, the CEO of Ibex Mercado, close out Bitcoin 2023 Industry Day. He announced a partnership with Grupo Salinas, one of Mexico's largest corporate conglomerates. In brief, the collaboration will allow millions of Mexicans to pay their internet bills at popular telecoms company Total Play using the Bitcoin Lightning Network. Crucially, the Salinas Group owns tens of businesses across Mexico. Its billionaire founder, Ricardo Salinas Pliego, is the third richest person in the country and well-known Bitcoin maximalist. Jadi salah satu grup konglomerat di Meksiko yang punya berbagai bisnis di sana, salah satunya adalah bisnis yang berkaitan dengan internet. Dan katanya kolaborasi ini menghasilkan persetujuan di mana mereka akan sudah bisa menerima pembayaran fee internet bulanan melalui cryptocurrency menggunakan Bitcoin Lightning Network. Jadi sembari banyak sekali institusi yang berlomba masuk, adopsi Bitcoin juga terus berkembang. Sekali lagi teman-teman, kalian sedang berinvestasi di salah satu cycle yang menurut saya paling mudah jika kalian bandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Apa alasannya? Karena kalau kalian investasi di cycle di tahun 2017 atau mungkin 2013, maka kalian akan kesulitan untuk mendapatkan alasan kenapa kalian harus hold jangka panjang. Karena pada saat itu mungkin tidak ada adopsi yang terjadi, tidak ada institusi-institusi besar seperti BlackRock dan kawan-kawan yang membicarakan seputaran Bitcoin, dan kalian hanya mengandalkan kepercayaan diri kalian gitu. Tapi kalau cycle kali ini berbeda cerita, karena kalian tidak sendiri, para institusi saja itu berlomba-lomba masuk ke Bitcoin. Dan adopsi terjadi di mana-mana, sehingga sebenarnya menurut saya ini adalah cycle paling mudah kalau misalnya kalian menjadi holder. Karena kalian tidak hanya mengandalkan kepercayaan diri kalian terhadap aset tersebut, tapi juga kalian bisa melihat orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang-orang hebat gitu. Kemudian institusi-institusi besar itu juga rupanya percaya bahwa Bitcoin akan menjadi aset masa depan. So, itu sekali lagi juga membuat mental saya juga semakin kuat gitu ya, kepercayaan diri saya semakin kuat untuk terus melakukan hold. Dan juga mungkin ada yang berargumen, apa yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa waktu belakangan itu adalah sebuah short squeeze. Tetapi tidak setuju. Dari Ki Yong-ju. This is not a short squeeze, but someone is just buying Bitcoin a lot. I repeat, this is not a short squeeze, but someone is just buying Bitcoin a lot. Jadi dengan datanya di sini, short squeeze ratio tidak menunjukkan ada spike sama sekali, teman-teman. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pump yang kita lihat di Bitcoin dari yang kemarin kurang lebih 25.000, sekarang sudah kurang lebih $30.000, itu tidak disebabkan oleh short squeeze besar-besaran. Walaupun tidak bisa kita pungkiri pasti akan ada likuidasi yang terjadi. Tetapi angkanya kita memang perhatikan beberapa hari belakangan, angka likuidasi itu tidak terlalu besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kenaikan yang di sini terjadi itu mainly because of spot buying. Atau sebagian besar disebabkan oleh pembelian di spot. Dan informasi yang saya dapatkan, kebanyakan itu belinya melalui Coinbase. Karena ada spike dari segi volume di Coinbase untuk pembelian Bitcoin. Dan itulah yang mau kita lihat, teman-teman. Kita nggak mau melihat harga Bitcoin naik, tapi didasarkan dari short squeeze saja. Tapi tidak ada pembelian di spot. Karena berarti itu bisa aja sebuah manipulasi dari market maker untuk hanya menjemput stop loss tersebut dan kemudian akan dibanting ke bawah. Yang kita mau adalah pergerakan yang sustain ke atas, dan biasanya pergerakan yang sustain itu harus di-back juga oleh spot buying.
Sehingga sekali lagi ini adalah sebuah berita baik, dan bagi saya ini juga menunjukkan sekali lagi bahwa chance kita akan melihat Bitcoin untuk meneruskan kenaikan menurut saya cukup tinggi. Dan saya akan jelaskan juga alasannya dari segi price action. Dan mungkin sebagian dari kalian merasa, tapi kok nggak ngerasa kah gitu? Apakah market sekarang sudah terlanjur terlalu euforia gitu? Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di sini teman-teman, di CNBC, media massa, semua berita yang dikeluarkan di sini itu masih cenderung negatif loh, kalau kalian perhatikan. Yang di sini, market are running too fast too quickly. Buy this cheaper stock instead, analyst says. Jadi, sebagian berita yang keluar di sini masih seakan-akan menggambarkan bahwa kenaikan yang kita lihat di stock market itu masih terlalu cepat dan belum saatnya stock market untuk naik. Jadi apa yang mereka mau camkan ke pikiran kita itu adalah sekalian jangan beli dulu sekarang gitu loh. Tunggu harga lebih murah. Padahal dari segi price action sudah menunjukkan bahwa kita tidak sampai 10% lagi. Itu udah kembali ke all time high. Tapi masih ada orang yang percaya bahwa yang kita lihat di sini hanya dead cat bounce. Dan kita masih akan crash. 50, 60, bahkan ada yang klaim sampai 80% dari sini. Kalau kalian scroll lagi ke bawah, itu semuanya juga masih sama. Despite recent good news, many on Wall Street still see a recession coming. Jadi beritanya tidak ada yang positif sama sekali. Semuanya masih cenderung negatif sentimennya. Sehingga sekali lagi, bagi saya, ini masih tidak menunjukkan sama sekali ada euforia gitu. Kalian juga belum menemukan toh, tetangga-tetangga kalian yang tidak mengenal cryptocurrency sekarang mulai start omongin soal cryptocurrency. Atau mungkin teman-teman kerja kalian yang juga menjadi investor musiman, artinya ketika naik saja baru invest, ketika turun nggak mau invest. Harusnya belum, karena saya juga belum mengalami hal tersebut. Nah, kalau sudah kita start melihat ada sebagian orang di sekitaran kita nih, yang menurut kalian mungkin harusnya tidak terlalu mengenal soal kripto, sudah start membicarakan seputar cryptocurrency, nah itu satu indikasi besar bahwa kita sudah harusnya di fase euforia. Karena pada saat itu biasanya yang terjadi adalah media massa setiap hari itu meliputnya apa? Bitcoin ke all time high, stock market di all time high. Meme coin ngepump 1000% dan lain sebagainya. Untuk menciptakan apa? FOMO. Tetapi yang mereka lakukan pada saat itu, atau para pemain besar lakukan pada saat itu, ketika headline-nya semua sudah positif dan mau menciptakan euforia, adalah mereka distribusi di atas. Sedangkan orang-orang yang baru masuk, yang awalnya tidak mengenal, tapi karena ngelihat media massa setiap hari ngeliput all time high, all time high, all time high, ujung-ujungnya kemakan juga dan kemudian masuk tanpa tahu apa yang dia beli gitu. Cuma karena pengen cuan doang. Nah, itu yang akan menjadi tukang cuci piring nanti. Itu loh. Jadi, jangan sampai itu adalah kalian. Saya sudah berkali-kali ingatkan dan juga pesan teman-teman ketika di Bitcoin masih berada di bawah harga $20.000, sudah start lakukan akumulasi. Hampir setiap hari saya sampaikan. Mudah-mudahan, sebagian dari viewer saya ada yang berhasil menyerok di sekitaran harga tersebut. Dan saya juga mendapatkan beberapa komentar positif yang masuk soal, kok saya udah cuan dari setup Koko dan lain sebagainya. Selamat kalau kalian sudah dapatkan cuan, tapi saya pengen ingatkan, jangan over confidence. Oke, selalu aware akan resiko yang ada. Nah, untuk kalian yang ada memfollow copy trade saya di Fairdesk, harusnya sekarang kalian masih mempunyai posisi terbuka di Bitcoin. Dan saya sebenarnya pribadi belum berencana untuk melakukan taking profit, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian merasa sudah tidak tahan, kalian mau taking profit sendiri, silakan. Kalau kalian yang merasa ada mengikuti copy trade saya di Fairdesk. Nah, untuk kalian yang kemarin sempat bertanya, copy trade-nya kemarin di mana kok? Ini jawabannya ya, di Fairdesk. Oke. Caranya ikutannya gimana? Kalian cukup mendaftar dulu dengan link Fairdesk yang ada di kolom description box di bawah. Daftar di Fairdesk dulu. Nanti kalian tinggal masuk ke tab copy trade. Dan kalian search nama saya, Hansen spasi Lo. Kalian akan temukan page copy trade saya dan kalian bisa melakukan copy trade. Tapi disclaimer teman-teman, ketika kalian ikutan copy trade seperti ini, tidak ada sama sekali jaminan kalian pasti cuan. Dan kalian harus mengerti cara men-setting margin dan lain sebagainya sebelum kalian berpikiran untuk ikutan copy trade. So, kalau misalkan tertarik, daftar dulu. Nanti kalian bisa ikutan di sini.
Tapi sekali lagi, tidak ada jaminan bagi kalian untuk profit. Tapi saya akan tentunya berusaha semaksimal saya untuk mendapatkan profit. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Teman-teman, 2 hari terakhir menjadi hari yang sangat baik tentunya untuk para investor cryptocurrency, karena Bitcoin dalam 2 hari saja itu mengalami rally kurang lebih 11%. Sesuatu hal yang sudah lama tidak kita lihat. Terakhir kali itu mungkin di sekitaran bulan Maret kemarin, di mana kita juga naik kurang lebih 16% pada saat itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, habis ini kemana Niko? Nah, untuk sementara, teman-teman, saya tidak mendapatkan sama sekali adanya tanda-tanda bahwa momentum bullish sudah berkurang. So, di midterm, saya masih tetap akan bullish, dan menurut saya pribadi, Bitcoin kemungkinan besar akan jebol di atas area high terakhir di sini. Hanya karena berdasarkan kita melihat pergerakan di sini itu sangat impulsif, teman-teman. Tetapi kalian harus aware bahwa kita bisa saja mendapatkan semacam koreksi terlebih dahulu di sini. Mungkin selama beberapa hari sebelum pada akhirnya kita bisa menjebol ke atas area tersebut. Nah, lalu mungkin sebagian besar nanya, kok berarti saya boleh masuk buy atau tidak ini kok? Kalau saya pribadi, kemarin saya sudah masuk karena saya dapatkan setup di sini. Ini kalian bisa jadikan sebagai bull flag. Kayak harusnya ini setup pertama yang bisa kalian manfaatkan. Atau kalian bisa lihat ini sebagai ascending triangle, yang juga merupakan pattern continuation. Nah, kalau ini pun kalian tidak dapatkan, teman-teman, oke, ya sudah, kalian berarti harus menunggu lagi. Karena kalau kalian buy di sini, riskan banget, gitu. Riskan banget. Oke, kalaupun kalian memang tetap nekat, tunggulah sekali lagi setup-nya lebih jelas. Untuk sekarang kita masih terlihat terkonsolidasi di sini. Tapi kalau nanti membentuk pattern yang sama, katakanlah seperti ini juga, artinya kita kembali membentuk ascending triangle, ya ini boleh aja kalau misalnya teman-teman mau kembali jadikan sebagai setup dan buy ketika kita breakout dari pattern tersebut. Tapi kalian harus aware bahwa kalian harus memprotek diri kalian sedekat mungkin. Katakanlah ketika kita justru breakdown dari sini, kalian harus keluar langsung. Dan kalian tidak boleh masuk sebelum terkonfirmasi breakout di sini. Kalau kalian tidak sempat masuk di sini kemarin. Oke, dan kalau misalnya kita bicara soal target berikutnya, maka kita bisa lihat dari segi horizontal resistance. Hadangan kecil pertama nanti akan ketemu di sekitaran 32.400-an. Oke, kemudian next target akan ada di sekitaran area 36.500-an. 36.500 sampai 37.000. Ini saya rasa akan menjadi next hambatan kalau misalnya kita akan mencapai ke area tersebut. Tapi untuk sementara, karena tidak ada pelemahan momentum bearish sama sekali, saya expect kita secara midterm masih akan melanjutkan kenaikan dari sini, minimal mencapai ke sekitaran area 32.300 di sini. Oke, ini akan menjadi hadangan berikutnya. Ini kalau break 34 sampai 36.000 akan menjadi next target. Nah, kalau misalnya kita sudah membahas senario bullish-nya, lalu senario yang bisa menginvalidasi itu apa kok? Nah, senario yang bisa menginvalidasi semua senario bullish saya, yaitu hanya apabila kita melihat Bitcoin kembali reclaim di bawah trendline di sini. Karena kalau tidak, kalau kita hanya terkonsolidasi di sini, ya kita bisa aja hanya dalam tahap retest lagi, seperti yang kita lakukan di sini. Kita bisa lakukan juga di sini lagi, retest, dan baru kembali naik. Tapi kalau kita sudah kembali klaim di bawah area trendline di sini, itu menginvalidasi senario bullish saya. Jadi ini titik invalidasinya jelas banget ya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan cenderung bullish. Oke, tetapi karena sekarang kita sedang berada di area yang sangat krusial, yang sebelumnya menjadi area high terakhir, maka tentunya ini akan menciptakan semacam major resistance. Sehingga kalau kalian perhatikan, kita mendapatkan ada rejection yang cukup kuat ketika kita nyampe ke area tersebut. So, teman-teman, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah kita mencoba breakout lagi dan kemudian kembali sell off dan justru membentuk double top,
ini bisa aja menjadi potensial short term scalping ke bawah. Karena dengan adanya hal ini, berarti market kasih tahu ke kita bahwa kemungkinan short term kita bakalan terkoreksi dulu. Oke, minimal kembali ke area 29.000 di sini. Atau bahkan kita bisa kembali nge-retest ke area trendline. Tapi kalau hal ini tidak terjadi dan kita tidak mendapatkan adanya pattern reversal, maka saya rasa dalam waktu beberapa hari ke depan, Bitcoin akan sudah bisa jebol dari area high terakhir di 31.000 di sini. Oke, so saya rasa penjelasannya cukup jelas ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.